analisis hasil belajar sebelumnya sudah ya sama Pak Iip itu tentang pengelolaan nilai rapot ya. Nanti besok oleh Pak Darno juga tentang assessment dan terakhir KKTP oleh Ibu Yoyo. Urgensi dari analisis hasil belajar ini tepat sekali ya. MGMP Forum menempatkannya pada bulan awal November ini karena memang saat yang tepat kita melaksanakan analisis hasil belajar setelah ulangan pertama, ulangan kedua, serta PTS. Karena yang bisa dianalisis adalah asesmen itu ya. Kalau UAS dan PAS itu tidak dilakukan analisis ya. Izin share screen ya, Bu Dewi. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bu. Oke. Nah, kita lihat ya. Baik. Baik, analisis hasil belajar. Jadi cakupan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang analisis hasil belajar, ketuntasan dan ketidaktuntasan. Selanjutnya adalah tentang apa itu? Analisis butir soal. Ya, adapun yang akan agenda kita kali ini adalah kita samakan persepsi dulu tentang penilaian ya sesuai dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2019. Kemudian kita akan setelah persamaan persepsi tentang undang-undang tentang penilaian, kita masuk pada analisis hasil belajar ya. Kemudian yang terakhir analisis butir soal. Bu Dewi, waktu kita sampai pukul 4, betul? Bu. Iya ya, berarti kita main cepat aja nih. Kemarin mungkin sudah disinggung ya oleh Pak Iip ya tentang dasar hukum bahwa peraturan kita melakukan penilaian di K13 ya, di kegiatan kurikulum K13 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 53 Tahun 2020 tentang penilaian hasil belajar ya oleh satuan pendidikan. Khususnya pendidikan dasar menengah. Adapun definisi penilaian ini kita review saja karena sebenarnya sudah disampaikan kemarin panjang lebar ya bahwa penilaian sesuai dengan PP ini ya, sesuai dengan perundangan ini adalah proses pengumpulan informasi data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau K13, Bapak Ibu pasti sudah hafal ya 3 aspek ini yang akan kita nilai. Adapun di kurikulum Merdeka itu hanya satu yang kita nilai, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan di dalam satu penilaian. Adapun aspek sikap kita masuk pada penilaian proyek yang dilakukan secara sistematis, terencana untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan maupun evaluasi ya. Jadi di dalam setelah kita merencanakan, kemudian kita sudah melakukan proses pembelajaran, tentunya harus diuji bahwa proses pembelajaran itu efektif atau tidak ya, kemudian dapat ditangkap oleh anak atau tidak, kemudian output yang dihasilkan ya, harus di lingkup kita di dalam kegiatan hari ini, yaitu lingkup hasil belajar siswa mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Mungkin untuk cara pengelolaannya sudah kemarin ya, bagaimana porsi sikap, porsi pengetahuan, dan porsi keterampilan harus dituliskan di dalam rapot laporan
hasil belajar siswa kepada orang tua. Nah, lingkup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang berangka itu aspek keterampilan ya, yang huruf itu aspek sikap. Nah, Bapak Ibu, penilaian hasil belajar itu kapan kita laksanakan? Yaitu kita sudah rancang untuk penilaian ini sebenarnya di RPP ya, berdasarkan silabus yang ada serta KIKD juga indikator dari KIKD. Nah, dari pijakan itulah kita masuk pada kegiatan menyusun penilaian ya, menyusun penilaian. Jadi harus matching antara KI, KD, kemudian indikator, tujuan pembelajaran dan penilaian, nyambung ya. Kemudian penilaian hasil belajar pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan pembelajaran. Nah, ini yang akan kita proses, yang akan kita ulas yaitu tentang perbaikan pembelajaran itu ya setelah penggunaan hasil analisis. Penilaian sikap itu melalui observasi ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham. Hasil penilaian mencapai sikap disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi ya. Predikat itu angka huruf ya. Predikat huruf, kemudian ada deskripsinya. Kemudian penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan dan penugasan. Ini isi dari Undang-Undang Nomor 53 tadi ya 2020. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Hasil penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan oleh pendidik, dan disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Ya, tapi kalau kurmer kan sudah disatukan ya, disatukan. Jadi kalau sudah disatukan nilai kognitif dan afektif dan nilai keterampilannya, pasti nilainya bagus. Ya, tidak ada nilai di bawah standar. Ya, makanya tidak perlu ada KKM ya, karena nilai sudah dipadukan. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus melaksanakan remedial. Ya, remedial ya. Untuk K13 masih ada KKM, dan kalau masih di bawah remedi di bawah KKM maka akan melaksanakan remedial. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, sepertinya tidak perlu lagi KKM ya. Dan bisa jadi tidak ada remedi karena sudah terpenuhi semua pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Baik, Bapak Ibu, ini mekanismenya ya. Mekanisme penilaian. Pertama, kita menyusun rencana penilaian, kemudian menetapkan proses ya, kemudian melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Jadi sudah menilai, sudah menyusun, kemudian melewati proses pembelajaran, lalu melaksanakan penilaian, tinggal pelaporan. Nah, tapi jangan buru-buru sampai ke pelaporan di sini ya. Nah, jangan buru-buru ke sini nih. Tapi harus melewati dulu ini. Nih yang warna coklat ini, yaitu menganalisis hasil penilaian belajar. Jadi, kenapa Bulan kita harus mengikuti menganalisis dulu hasil nilai belajar? Karena di sini akan ketahuan anak yang belum tuntas dan anak yang sudah tuntas. Dan anak yang belum tuntas itu harus melaksanakan remedial. Kemudian soal-soal yang kita sajikan kepada anak kita analisis. Nah, soal-soal ideal disimpan di dalam bak soal, kemudian kemudian nanti bisa dipergunakan lagi di dalam PAS atau PAT ya, karena soal-soalnya sudah dianalisis oleh kita, soal-soal ideal itu. Nah, kemudian baru masuk pelaporan. Terkadang banyak guru yang merasa ini ya, khawatir atau bahkan resah gitu ya. Kenapa sih nilai anak-anak kok
jelek gitu ya dalam pelaporan itu. Mungkin bisa jadi karena kita belum melaksanakan analisis dulu ya, belum melaksanakan remedial dulu. Jadi ketika nilai-nilai yang akan disiapkan untuk kepada jenjang rapot ya, nilai-nilai yang sudah disiapkan menuju jenjang rapot itu belum ideal ya, atau belum masih di bawah KKM ya, belum sesuai apa yang diharapkan untuk pelaporan, sehingga nilai rapot menjadi sangat kecil ya, dan kasihan anak-anak kalau begitu, kalau banyak di bawah KKM. Karena apa? Menurut undang-undang ini, peraturan pemerintah ini, bahwa siswa yang 3 mata pelajaran yang kompetensinya di bawah KKM itu tidak bisa naik kelas. Nah, kecuali untuk siswa yang SLB atau disfabel ya. Nah, tapi ada ketentuan terbaru ya, Bapak Ibu, anak-anak jangan dibiarkan susah lah. Ya, jangan dijadikan sulit oleh jika mereka ini ya, kalau mereka rajin gitu ya, berikanlah nilai kasih sayang kita lah terhadap kerajinan gitu ya. Tidak semata-mata kita menilai anak dari predikat saja ya, dari nilai kognitif saja. Tapi kita lihat juga sikap mereka, kemudian performa mereka. Jika sangat baik, kemudian juga karakternya bagus ya, kerajinan juga bagus, tolong dibantu sampai mereka bisa naik ya. Karena sebenarnya untuk kognitif itu masih berproses. Mereka masih melewati SMA, perkuliahan ya, dan bisa jadi berubah ya. Jadi istilahnya begini, kalau Kemendikbud itu diharapkan siswa itu bisa melewati tanpa perlu meninggalkan kelas gitu ya, bisa naik terus gitu ya. Baik, itu adalah dasar hukum kita untuk melaksanakan analisis belajar ya. Kita masuk kepada tema materi utama kita, yaitu melakukan analisis hasil belajar. Ya, pengertiannya, analisis hasil belajar adalah analisis untuk ulangan harian dan ulangan tengah semester, dan ditekankan untuk memperoleh informasi tentang latar belakang dan faktor penyebab mengapa siswa memperoleh nilai kurang. Ya, nah, bagi anak yang memperoleh nilai kurang dan terbatas nilainya, itu harus melaksanakan remedial. Sedangkan nilai yang sudah lewat dari KKM ya, dari batas ketuntasan minimal, diberikan pengayaan. Bapak Ibu pasti sudah terbiasa di sekolah masing-masing ya. Nah, tapi perlu ditekankan di sini bahwa analisis hasil belajar bisa dilaksanakan pada soal-soal ulangan harian dan soal PTS ya. Nah, untuk soal PAT atau soal pasnya bagaimana Bu Ulan? Tidak, karena itu sudah final ya. Soal final, tidak ada remedial. Kalau remedial itu di formatif ya, bukan di sumatif. Baik, goals-nya apa? Kita melaksanakan analisis hasil belajar ini agar evaluasi diri kita sebagai guru. Jadi sejauh mana kita kan sudah mengajar mantep nih ya, dari perencanaan, prosesnya sudah tersusun dengan rapi lewat RPP kita yang bagus yang kita sudah susun ya. Tetapi kemudian keefektifannya dan daya tangkap siswa terhadap apa yang kita sampaikan apakah sudah sesuai atau belum? Nah, itu perlu evaluasinya itu lewat penilaian. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi kita akan berkaca dan kita akan mengintrospeksi barangkali ada pembelajaran yang salah atau instrumen soal yang kita ujikan kepada mereka itu sebenarnya sulit atau anak tidak siap. Nah, kemudian karakter peserta didik juga akan mempengaruhi ya. Misalnya tidak pernah
mendapatkan soal menjodohkan atau mencocokkan, tahu-tahu kita memberikan bentuk soal seperti itu kan, karakternya pasti mereka kaget, kemudian juga tidak terbiasa ya, memerlukan waktu yang lama sehingga untuk bisa mencerna secara logika dan materi itu, menyambungkan logika dan materi itu agak ribet gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi ya. Jadi kita perhatikan karakteristik secara diri kita juga terhadap bentuk soal yang kita sajikan. Nah, Bapak Ibu, ini goal kita ya untuk introspeksi. Selain introspeksi juga untuk membantu anak yang perlu mendapatkan perlakuan remedial. Nah, ini makanya kalau untuk bisa membentuk karakteristik siswa dalam penilaian, kita perlu memberikan bentuk-bentuk soal yang berbeda di dalam kegiatan pembelajaran ya. Misalnya kegiatan evaluasi, kegiatan penilaian ya. Misalnya soal pilihan ganda, soal menjodohkan, soal isian, atau soal uraian. Di sini ada contoh. Misalnya pilihan ganda pun kita pergunakan misalnya 2 ya. Pilihan ganda reguler atau pilihan ganda kompleks ya. Nah, di sini misalnya saya membuat sebuah soal ulangan harian gitu ya. Jumlah soal pilihan gandanya 10, menjodohkannya 5, isiannya 10, uraiannya 5. Nah, totalnya 30 ya. Nah, peskorannya itu untuk pilihan ganda 1, menjodohkan itu 1, isiannya itu 2, lalu uraiannya itu 3 ya. Nah, jadi ini jumlah skor maksimalnya 50 ya. 10 ditambah 1, 10, 5 ditambah 1, kemudian 5 ya. Isian 10 dikali 2 itu 20, uraian itu 5 dikali 3, 15. Nah, ternyata setelah diujikan soal tersebut, itu siswa mendapatkan skor dalam untuk bentuk soal yang berbeda itu, untuk pilihan ganda itu 7, atau siswa bisa menjawab 70% ya. Kemudian menjodohkan itu 3, 60%. Isian singkat itu 10 atau 50% dari skor maksimal ya. Kemudian uraian itu 15 atau 100% dari skor maksimal. Nah, di sini terlihat gradasinya, mana bentuk soal yang sangat menyulitkan siswa. Nah, itu kalau bentuk soal sangat menyulitkan siswa atau jumlah siswanya itu menjawab sedikit gitu ya, yang menjawab benar itu sedikit, maka boleh dianulir atau diubah bentuk soalnya. Kita tidak buat dalam bentuk isian singkat, kita buat dalam bentuk lain. Misalnya benar salah, atau menjodohkan, atau pilihan ganda kompleks, ya, atau misalnya hilangkan juga bisa. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum soal itu disebarkan kepada anak untuk ulangan harian atau untuk PTS, maka Bapak Ibu boleh membuat uji coba seperti ini dulu, membuat soal, kemudian diujikan kepada siswa yang pintar, misalnya 5 orang gitu ya, atau siswa yang sedang bisa ya. Kalau siswa yang kurang itu jangan ya, pasti khawatirnya di bawah 50% ya. Kalau yang 50% ke atas bisa dipergunakan, berarti kalau yang jawabannya paling rendah, maka bentuk soal itu bisa anulir ya. Berarti karakteristik siswa Bapak Ibu itu lebih terbiasa dengan pilihan ganda, menjodohkan, dan uraian. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Baik, kita masuk pada mekanisme analisis. Mekanisme analisis soal ya. Nah, mekanisme analisis soal itu pertama mengetengahkan hasil jawaban siswa dalam kelas sampel ya, baik jawaban pilihan ganda maupun jawaban uraian dalam tabel analisis. Selanjutnya, akumulasi skor nilai ya. Skornya itu diakumulasi atau dijumlahkan. Kemudian menetapkan ketuntasan dan ketidaktuntasan. Kemudian menetapkan tindak lanjut, remedial atau pengayaan.
Selanjutnya menetapkan soal penguatan, menunjukkan bagian kompetensi yang memerlukan penguatan kembali. Nanti kan ketahuan ya. Nah, mana yang nilai yang dijawab sangat rendah, lalu masukkan contoh analisis hasil belajar ya. Contoh analisis belajar itu bisa macam-macam ya, tergantung Bapak Ibu nanti akan membuat soal itu berapa. Di sini saya buat soal 10 ya, dengan bobot 1, kemudian soal uraiannya 2 dengan bobot 5, masing-masing 5, dan jumlah soalnya 22. Nah, yang ini ya Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan, ini adalah bentuk analisis hasil belajar ya. Itu bentuk tabelnya seperti ini. Nah, nanti aplikasinya saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Ya, pertama nomor, lalu nama siswa dimasukkan ya, nama siswa dimasukkan. Lalu ini soal pilihan ganda 1 sampai 10. Nah, soal pilihan ganda 1 sampai 10 itu ditulis 1 jika jawabannya benar. Ya, karena skor kita 1 kan untuk pilihan ganda. Ditulis 0 jika jawabannya salah. Nah, lalu kemudian dijumlahkan ya. Kemudian selanjutnya itu ada soal uraian. Soal uraian kan ada 2 ya. Setiap masing-masing bobotnya 5. Nah, tetapi siswa kita ini replikanya ya. Ada yang jawabnya 3, ada jawabnya 5. Kalau betul semua kemudian dijumlahkan. Kita masuk total nilai ya. Dapat total nilainya semuanya ya. Nah, ternyata KKM kita 70 ya. KKM kita masukkan 70. Siswa yang di bawah 70 maka harus remedial keterangannya ya, atau tidak tuntas ketuntasannya. Kemudian siswa yang di atas 70 maka dinyatakan tuntas. Masuknya pengayaan. Nah, ini tindak lanjutnya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk mengetahui mana yang remedial dan mana yang pengayaan. Selain itu, selain kita mengetahui siapa yang remedial, kemudian siapa yang harus mendapatkan pengayaan, mengetahui soal mana pada penilaian kita, soal ulangan kita yang dijawab paling rendah oleh anak ya. Di sini di bawah ya Bapak Ibu bisa lihat di bawah ya. 16, 16, 20, 11, 21, 24, 16, 10, 13, 16. Ya. Kemudian yang di Bulan, maaf sebentar nih, kayaknya ada yang bocor. Ibu Yeye, mohon di-mute ya Bu Yeye. Bu Yeye, Bu Yeye, mohon di-mute ya. Oke, makasih. Silakan Bu Wulan dilanjut. Iya, terima kasih. Ini ada yang saya beri warna kuning ya, Bapak Ibu. Ini 11 berarti dari 22 orang siswa itu menjawab 11 orang. Kemudian ada 14, ada 10, ada 13. Ini adalah jawaban yang paling sedikit dipilih siswa ya. Jawabannya di bawah 15 ya. Ini di sini 4 soal yang paling rendah ya. Soal nomor berapa? Nomor 4, nomor 7, nomor 8 dan nomor 9. Nah, ini nanti saat melaksanakan remedial kita akan hanya fokus kepada soal yang dijawab rendah oleh siswa. Maksudnya jawabannya itu paling sedikit dijawab benar oleh siswa ya. Jadi soal nomor 4, nomor 7, nomor 8 dan nomor 9. Kemudian kita kupas KD-nya dari mana nih soal bisa sampai sulit sekali dijawab oleh anak-anak gitu ya. Nah, kita kupas KD apa dan disitulah KD yang paling rendah kita laksanakan remedial. Sebelumnya diberikan penjelasan dulu mengenai soal yang kurang itu ya.
penjelasan sesuai dengan KD yang jarang anak menjawab benar itu, kemudian diujikan kembali dengan soal yang berbeda ya, tapi mirip gitu ya. Hanya 4 soal saja, karena ini kan KD yang terendah itu 4 soal. Kalau misalnya dia sudah menjawab benar semua untuk 4 soal ini, berarti dia KKM. Nah itu aja, simpel ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengulang dari awal lagi KD-nya, tidak mengulang semua KD, tetapi hanya mengulang KD yang memang paling terendah dijawab oleh anak. Nah, ini setelah kita lakukan analisis, lalu ini adalah treatment selanjutnya ya, narasi dari tabel tersebut. Tapi sebelum masuk ke narasi tabel, mungkin ada yang ingin bertanya ya, Bu Dewi? Mumpung masih azan ini. Ya baik. Ya baik Bu Lan. Bapak Ibu silakan, mungkin ada pertanyaan. Banyak hari ini ya, 55 alhamdulillah. Ya, 55 hari ini. Silakan mungkin Bu Siti Maisyaro, ada yang mau ditanyakan. Bu Siti Maisyaro dari mana? Masih di mute Bu Siti Maisyaro. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin. Iya Bu Dewi, maaf saya Siti Masaro dari SMP Negeri 3 Gunung Sindur. Oh, jauh Gunung Sindur. Iya, dari Gunung Ya, Sindur. apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, bagaimana di sana? Mendung? Cerah? Mendung, sebentar lagi turun hujan nih. Iya. Hari kemarin Artinya pertama merata ya? Hari kemarin tidak bisa bergabung karena mati lampu di sini. Oh, iya. Iya. Okay. Ya ini Insya terkait Allah. Ya, silakan Ibu. Terkait asesmen itu kan memang hal yang sangat penting ya di dalam proses pembelajaran gitu ya. Sangat menarik sekali kalau udah saya tuh ikut karena memang temanya asesmen. Kalau udah asesmen tuh dengan perbedaan kurikulum biasanya suka ada perubahan-perubahan ya, walaupun secara esensi tetap penilaian itu kepada anak tidak lepas dari penilaian proses maupun penilaian akhir. Dan tadi yang dijelaskan oleh Bulan itu analisis dari ulangan anak-anak ya Bu ya, berkaitan dengan ulangan harian yang ada campuran pilihan ganda dan juga esai. Ini biasanya juga nanti imbasnya berpatokannya ke KKM ya Bulan ya gitu. Jadi ketika ketuntasannya itu berpatokannya kepada KKM yang sudah ditetapkan oleh guru. Kalau mungkin di kurikulum Merdeka bahasanya bukan KKM ya Bu Bulan. Mohon sedikit aja kalau di kurikulum Merdeka ini KKM yang sejajar dengan KKM standarnya itu seperti apa gitu, sedikit aja penjelasan biar saya sebagai guru juga paham nih perbedaannya seperti apa. Mungkin itu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siti Maisaro. Banyak juga nggak apa-apa Bu, nanti dijelasin sama Bulan. Silakan Bulan ya. Iya, ini sebenarnya materinya Bu Yoyo ya, materi Bu Yoyo. Saya juga khawatir nanti jawaban saya itu agak berbeda gitu ya. Nanti di hari Jumat Bu ya. Jadi kalau di kurikulum K13 itu adanya KKM ya, ketuntasan minimum. Sedangkan di kriteria ketuntasan minimum ya. Sedangkan di Merdeka Belajar itu tidak ada KKM ya. Tidak ada KKM, adanya KKTP. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ya. Kriteria ketuntasan tujuan belajar itu sebelum kita menyusun KKM kan ada ya, untuk tiap indikator pembelajaran itu ada nilainya ya saat menyusun itu. Nah, minimal kita memberikan kriteria ketuntasan pada
indikator pembelajaran kita ya. Kalau di Merdeka Belajar kan namanya tujuan pembelajaran kita, tapi bentuknya bukan huruf kalau menurut saya ya, atau bukan angka ya, tetapi bentuknya adalah kriteria. Misalnya siswa bisa membuat kesimpulan. Jadi kalau sudah sampai siswa itu membuat kesimpulan, bisa membuat kesimpulan walaupun kesimpulan yang kita inginkan itu berbeda dengan hasil siswa, tapi anak sudah dinyatakan sudah sesuai dengan kriteria tujuan pembelajaran kita. Jadi titik tumpunya itu di kriteria tujuan pembelajaran. Kita pengennya apa sih? Kalau tujuan pembelajaran kita menyampaikan siswa dapat menyusun teks prosedur misalnya. Ya, menyusun teks prosedurnya sebatas apa? Nah, kita berikan kriteria untuk menyusunnya itu. Apakah 1 paragraf atau 2 paragraf ya. Jadi sifatnya bukan mengejar angka tetapi mengejar kompetensi gitu. Jadi bukan di angkanya. Kalau selama ini kan kita anak ini nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, karena tidak bisa begini. Sebenarnya kriterianya kan bukan angka, kriterianya kalau anak ada progres di situ dalam pembelajarannya, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dia bisa ada perubahan sikap atau perubahan perilaku belajarnya, itu sebenarnya sudah ada peningkatan kompetensi ya. Nah, peningkatan kompetensi. Cuman peningkatan kompetensi batasnya di mana? Nah, itu ada KKTP tadi. Nanti ada elaborasi atau pendalaman materi dari yang akan kita suguhkan, itu batasnya di mana. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di hari Jumat ya, Bu, dengan Ibu Yoyo. Iya, siap Ibu. Memang ini berkaitan dengan KKTP juga saya masih masih bingung gitu, belum cari-cari nih di PMM juga belum ada contohnya gitu ya. Di ini juga di internet juga belum ada contoh. Jadi memang KKTP itu seperti apa gitu. Kemudian tadi berkaitan dengan analisis yang tadi Ibu Wulan tampilkan nih, kalau kita merujuknya ke kurikulum Merdeka ini gimana gitu kan, tadi ada tuntas, belum tuntas, kemudian ya ketika tuntas ke pengayaan mau udah pasti gitu. Cuman nah untuk menentukan kriteria tuntas dan belum tuntasnya itu seberapa nih patokannya gitu. Kalau kemarin kan di kurikulum 13 kita acuannya di KKM, sedangkan kan sekarang ke KKTP. Tadi kan Bu Wulan juga menjelaskan bahwa KKTP lebih ke kriterianya tidak berbentuk angka, namun ada kriteria tadi mungkin mampu, belum mampu, mampu mungkin sudah sangat mampu atau dan mampu gitu, mungkin ada beberapa. Dan itu memang saya masih ingin ada contoh-contohnya supaya iya saya juga ingin menyusun KKTP itu gitu. Ya, eksplorasinya nanti bersama Ibu ya, Bu ya. Karena nantinya lebih ke, kalau kurikulum Merdeka ya, lebih ke kompetensi yang dikejar itu, bukan angkanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika diagnostik anak itu masuk yang kesiapannya itu rendah gitu ya, berarti kan KKTP-nya berbeda dengan anak yang kesiapannya itu sudah tinggi ya. Maksudnya anak yang pintar akan berbeda dengan anak yang lower ya, yang higher ya, dan lower itu pasti berbeda, atau yang middle itu berbeda. Nah, berbeda apanya? Berbeda KKTP-nya lah ya. Kan kita tidak bisa memaksakan anak yang lower itu nanti KKTP-nya 9, nggak bisa. Ya, demikian juga dengan siswa yang middle itu KKTP-nya itu akan berbeda dengan siswa yang higher ya. Nah, itu disitulah ketika anak ada progres atau peningkatan kompetensi, maka sebenarnya sudah tuntas. Ya, ketika anak tidak ada peningkatan kompetensi atau stagnan, jadi pengetahuan dasarnya itu tidak berubah, maka itu perlu treatment. Nah, perlu treatment baru. Nah, jadi kalau di Merdeka Belajar itu
hampir tidak mungkin anak tidak naik kelas. Karena kita akan melayani semua anak sesuai dengan minat, bakat, kesiapan mereka, ya, latar belakang mereka, latar kognitif mereka, ya, semuanya kita layani. Karena nasib seseorang itu tidak ditentukan oleh angka-angka, ya. Nasib seseorang itu nantinya akan ditentukan oleh ya kodrat anak itu sendiri. Kalau misalnya nilai matematikanya misalnya 5 ya, tetapi menyanyinya bagus, sekelas Ayu Ting Ting, sekelas Lesti, Lesti ya, itu kan sudah bisa menopang hidupnya nanti di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, itu Ibu. Tapi lebih jelasnya lagi nanti oleh Bu Yoyoh ya. Karena expert kami berbeda-beda. Nanti Baik. Ya nanti Baik, berbeda Bu. jawabannya. Terima kasih sudah diberikan gambaran lah. Mungkin Ya. nanti lebih jelas lagi supaya lebih plong di saya mungkin ya mengikuti besok. Ini menarik sih jadi nyambung ke besok. Tapi saya harus sampai hari Jumat. Terima kasih Bu Wulan. Iya. Ya, terima kasih Bu Siti. Bu Wulan, ini ada pertanyaan lewat chatting. Iya. Dari Pak Yuni SMP Negeri 2 Parung Panjang. Persamaan dan perbedaan KKM dan KKTP itu apa? Ya, kalau KKM kan ketuntasan minimal ya. Jadi semua KIKD itu kita berikan bobot untuk penilaian sesuai dengan penilaian kompetensi tersebut, kira-kira yang harus diakumulasi ya, diakumulasi tentunya dari daya dukung sekolah, kemudian kompetensi guru ya, dan sebagainya. Setelah diakumulasi setiap TP ya, setiap indikator KIKD-nya itu mendapatkan nilai sekian, misalnya 70, 76, 75 gitu ya. Nah, tapi kalau KKTP enggak ya. KKTP enggak. KKTP itu dilihat dari kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Jadi kriteria tujuan pembelajarannya ini ya. Kan kita udah nggak pakai KIKD ya. Jangan Mas, saya udah punya 3, punya utang 1 lagi. Tuh. Maaf Wulan sebentar ya. Ini Bu Teti mohon maaf Bu Teti di mute ya Bu Teti. Bu Teti mohon di mute. Maaf Bu, bentar Bu. Ya, tolong di mute ya, suaranya Bu terdengar. Oke, makasih. Silakan dilanjut Bu Wulan. Ya, KKTP itu jadi ketika kita melaksanakan modul ajar kan ada TP-nya ya. Nah, itu jadi khas untuk modul TP itu nanti KKTP itu khas untuk modul 1 modul ajar, tidak disamakan ya, tidak nantinya bisa berbeda-beda ya. Nah, kemudian kriterianya bukan kriteria tadi yang disampaikan tadi, bukan kriteria angka ya, tetapi kompetensi. Nanti yang dikejarnya itu apa? Ketika ada progres, maka itu sudah masuk tuntas gitu ya, tuntasan. Mudah-mudahan tidak salah ini Bu. Nanti akan diperjelas lagi oleh Ibu Yoyoh ya, karena di situ akan banyak explore ya Bu Yoyoh dengan berbagai masalah cara menentukan KKTP untuk setiap mapel pasti berbeda gitu ya. Itu aja Bu Dewi. Jadi ini masih masuk KKM K13 nih sebenarnya ya bagian saya. Ya. Ya, mohon maaf Bu Karyuni ya, nanti mungkin bisa diperjelas lagi, dipaparkan oleh Bu Yoyoh besok ya. Ya, dilanjut Bu Wulan. Oke, Bapak Ibu, kita teruskan ya. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar ini, pengen yang kurikulum merdeka ya. Karena kurikulum merdeka itu memang menarik dan sudah beberapa sekolah juga yang mempergunakan kurikulum merdeka ya, bukan K13. Nah, KTP itu di kompetensi ya, bukan di penyelesaian nilai ya.
nilainya harus 70, nggak begitu Pak KTP ya. Tapi untuk lebih jelas nanti sama Bu Yoyo. Nanti khawatir berbeda pendapat ya Bapak Ibu. Oke. Di sini kita masuk ke penjelasan narasi tabel, analisis ya, ketuntasan dan ketidaktuntasan tadi ya. Baik, history learning atau belajar tuntas itu artinya penguasaan penuh ya, penguasaan penuh dari KIKD yang disampaikan ya, yang diinginkan gitu ya. Penguasaan penuhnya itu mencapai berapa nilainya gitu ya. Jika siswa mampu menguasai materi tertentu secara menyeluruh yang dibuktikan dengan hasil belajar yang baik ya. Kriteria ketuntasan belajar untuk setiap komponen dasar berada pada kisaran 0 sampai 100%, idealnya 75%. Nah, inilah yang mungkin menjadi banyak persoalan di kurikulum K13. Karena pada dasarnya semua siswa itu belum tentu bisa mencapai 75%, apalagi mapel yang bukan minatnya ya. Misalnya dia minatnya olahraga, sementara dia lemah di sains gitu, di IPA ya. Nah, itu sangat memberatkan sekali mungkin ya untuk siswa jika memang KKM itu masih ada ya. Nah, apalagi di kurikulum Merdeka KKM itu sudah hilang ya. Tidak ada lagi KKM, yang ada KKTP, dan KKTP pun tidak sama dengan KKM ya, tidak sama bentuk ininya mekanismenya ya, mekanismenya tidak sama, lebih ke kompetensi mengejarnya. Baik, untuk siswa yang tuntas ya, untuk siswa yang tidak tuntas itu kita harus melaksanakan remedial. Nah, remedial itu layanan program remedial dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan secara khusus dan orang per orang bagi siswa yang mengalami kesulitan ya. Nah, siswa yang di bawah KKM tentunya akan kita plot ya. Jawaban dia itu jangan jawaban per orang ya Bapak Ibu, jawaban secara umum gitu. Jadi ketika remedial kita tidak memberikan treatment secara individu gitu. Misalnya seperti ini, ada kemarin yang curhat juga, Bu, saya kalau anak-anak itu di bawah KKM, nilai di bawah KKM, maka saya lingkari soal-soal yang tidak bisa dia jawab. Nah, kemudian saya suruh belajar lagi tentang soal-soal yang tidak bisa dia jawab. Kemudian saya berikan pertanyaan yang baru yang sesuai dengan jawaban dia, gitu, sesuai dengan yang dia kurang tadi, gitu ya. Nah, itu sangat memberatkan kita, Bu, ya. Kalau satu-satu dipanggil anak-anak, gitu ya, kita layani satu persatu, ya. Jadi yang tadi modelnya, tadi yang sudah berwarna kuning tadi ya, itu berwarna kuning tadi ya. Nah, ini ya, yang berwarna kuning tadi, ini yang kuning-kuning ini. Nah, kita tentukan ternyata ini KD apa. Nah, kemudian kita ajarkan kembali kepada anak-anak ya, semua anak yang remedial. Karena ini sudah secara umum sudah menunjukkan karakteristik siswa yang tidak bisa menjawab pada KD-KD dan indikator tertentu ini, ya. Jadi jangan disajikan semua ya. Jangan per individu, capek kita melayaninya ya. Dan remedial itu kan sebenarnya memberikan penguatan pemahaman kembali gitu ya. Penguatan dan pemahaman kembali. Ketika memang sudah ada progres, anak bisa menjawab, itu sebenarnya sudah tuntas gitu ya. Nah, jadi kita memberikan bimbingan untuk materi yang tadi kurang ya. Dan untuk pembelajarannya di luar pembelajaran formal ya. Jadi bukan jadi di luar pembelajaran formal, artinya di luar jam kelas ya. Kemudian memberikan tugas atau perlakuan secara khusus yang sifatnya menyederhanakan dari pembelajaran reguler ya. Jadi nanti soal-soal yang disajikannya pun itu harus lebih sederhana dari soal-soal yang salah tadi ya.
Jadi jangan soal-soal yang itu juga yang dari ulangan. Buat lagi soalnya, ya, yang lebih sederhana. Nah, kemudian jika memang sudah dilaksanakan remedial itu masih juga nilainya masih rendah, tidak bisa menjawab, anak salah semua misalnya, nah berikan tugas-tugas yang sifatnya sederhana. Ya, jadi masih ada 2 treatment lagi. Ya. Kemudian materi program remedial diberikan pada kompetensi dasar yang belum dikuasai, tadi yang saya sudah beli warna ya. Dan pelaksanaan program remedial dilakukan setelah siswa mengikuti tes ujian ulangan harian atau PTS ya. Nah, kalau pengayaan itu diberikan juga kepada siswa yang di atas KKM ya, di atas KKM karena mereka itu memiliki kemampuan lebih ya. Tapi pengayaan itu tidak perlu dinilai ya Bapak Ibu. Tapi jika anak ini menuntut nilai ya berikan, tapi tidak perlu masuk ke penilaian gitu ya untuk pengayaan ini. Ya, kalau perlu pemberian tugas untuk kegiatan pengayaan ini ya di luar dari materi yang ada di buku ya. Kalau bisa merupakan materi tambahan dari luar sehingga tidak memberikan peluang pembelajaran yang baru atau pembelajaran yang lebih dari siswa yang sudah tuntas tadi ya. Ya misalnya ayo pengayaan tetapi bab yang setelahnya bab 3 misalnya. Nah, tidak pengayaan itu mengambil materinya itu dari misalnya dari berita-berita kekinian, misalnya dari isu-isu kekinian, ya, dari informasi atau wacana tambahan dari internet dan sebagainya, ya. Agar apa? Agar penambahan ini tidak merusak jenjang pembelajaran yang sudah kita format secara baik, kita rencanakan, ya. Kemudian boleh dinilai, boleh tidak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Kita masuk analisis butir soal ya. Nah, kalau analisis butir soal untuk Merdeka Belajar maupun yang K13 itu bisa mempergunakan ini ya. Sama pengertian penilaian terhadap butir soal pada dasarnya merupakan analisis butir soal ya. Itu jadi butir soal itu harus kita analisis Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi soal yang kita berikan ya itu tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Bisa jadi soal itu terlalu sulit. Bisa jadi soal itu juga terlalu mudah. Jadi tidak ideal ya. Nah, oleh karena itu kita harus melaksanakan analisis butir soal ini sehingga soal-soal yang masuk kriteria ideal bisa kita simpan dan kita pergunakan lagi di tahun yang akan datang, ya, karena sudah melewati analisis ya. Nah, manfaatnya ya Bapak Ibu, ada beberapa alasan mengapa diperlukan analisis butir soal. Di antaranya yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan butir tes sehingga dapat dilakukan seleksi dan revisi butir soal ya. Itu saya pernah menjadi pernah menjadi penulis soal ujian nasional ya. 50 soal setiap peserta itu lulus seleksi alhamdulillah saat itu tentang cara menulis soal, kemudian soal diminta itu 50, kemudian diberikan kisi-kisinya, kemudian saya mencoba menulis, tidak boleh plagiat karena melewati mesin plagiatisme ya. Jadi kalau plagiat itu pasti akan berbunyi, kemudian soal itu dikembalikan, gitu kan ya. Nah, dan ada keterangannya plagiat gitu. Jadi betul-betul soal itu dicari dari waktu itu bahasa Indonesia ya saya. Jadi dari artikel ya, artikel-artikel terbaru, kemudian optionnya itu dibuat sesuai dengan kisi-kisi. Nah, saat itu dari 50 soal itu yang tersedot itu karena kalau soal sudah ideal, sudah bagus, itu akan disedot langsung oleh Kemendikbud ya. Tapi kalau soal-soal yang masih
yang sukar melewati analisis soalnya itu masuk soal sukar atau soal terlalu mudah, maka akan dikembalikan kepada penulis ya. Baik itu harus direvisi atau harus diganti total ya soalnya ya. Nah, itu lewat apa? Kok bisa soal itu harus diganti, kok soal itu harus direvisi. Ini lewat rumus analisis butir soal ya Bapak Ibu. Nah, untuk menyediakan informasi tentang manfaat selanjutnya ya, untuk menyediakan informasi tentang spesifikasi butir soal secara lengkap, sehingga akan lebih memudahkan bagi pembuat soal dalam menyusun perangkat soal yang akan memenuhi kebutuhan ujian dalam bidang dan tingkat tertentu. Ya, spesifikasi butir soal itu juga penting sesuai dengan KIKD. Jadi KI-nya sekian atau misalnya TP-nya ini, maka soalnya ini ya. Jadi sinkron, mudah sekali mensinkronkan ya. Kemudian untuk segera dapat mengetahui masalah yang terkandung di dalam butir soal ya, untuk dijadikan alat guna menilai butir soal yang akan disimpan dalam kumpulan soal atau dalam bank soal ya. Selama ini kita kan merasa soal yang kita buat itu sudah ideal, sudah bagus ya. Padahal belum dianalisis gitu. Nah, jadi kalau pengawas itu datang kemudian menanyakan mana bank soalnya. Nah, bank soalnya itu diberikan soal UTS, soal PAS, ya, atau soal-soal dulu yang pernah kita buat. Bukan, padahal kumpulan soal itu bukan itu ya. Kumpulan soal itu soal-soal yang sudah kita analisis, kita berikan bukti hasil analisis butir soalnya, kemudian soal-soal yang layak kita kumpulkan dalam satu file ya, satu file ditulisnya bank soal. Jadi bank soal adalah soal-soal yang melewati proses analisis soal dan sudah dianggap ideal dan siap disajikan kapanpun, dimanapun sama ya. Jadi sudah valid dan reliable. Kemudian untuk memperoleh informasi tentang butir soal sehingga memungkinkan untuk menyusun beberapa perangkat soal yang paralel ya. Jadi soal-soal yang memiliki bobot bisa dipakai, bobot yang bisa dipakai, maka bisa dipergunakan secara paralel. Paralel itu misalnya kita buat TP A ya, tujuan pembelajaran A ya. Kita buat soalnya misalnya 3 ya, tetapi dengan metode yang berbeda, dengan artikel yang berbeda, dengan stimulus yang berbeda. Tetapi setelah diujikan lewat analisis butir soal, itu menunjukkan semua dipakai semua. Nah, maka kita bisa melakukan soal paralel ya. Apa soal paralel itu? Pernah ingat kan Bapak Ibu waktu ujian nasional dulu itu ada paket A, paket B, soalnya berbeda sekali ya. Tetapi dua-duanya memiliki bobot yang sama ya, walaupun cara penyajiannya berbeda ya. Soalnya benar-benar berbeda, tetapi bobot soalnya, reliabelnya, validitasnya itu sudah sama, sudah mirip ya. Nah, itu bisa dipergunakan oleh itu. Nah, ini analisis butir soal yang akan saya sajikan adalah analisis butir soal klasik dengan bentuk kuantitatif ya, yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara empiris melalui uji coba dari suatu perangkat tes. Analisis kuantitatif sering disebut dengan analisis item ya, yang menghasilkan karakteristik atau parameter butir dan tes, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distribusi jawaban. Kunci setiap butir serta reliabilitas dan kesalahan pengukuran dalam tes. Ya, jadi analisis butir soal yang akan saya sampaikan di sini adalah analisis kuantitatif ya Bapak Ibu, yang diperoleh secara empiris lewat perangkat tes, atau disebut juga dengan analisis item. Kalau kualitatifnya enggak ya, karena analisis itu ada bentuk kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kita yang kuantitatif, kemudian bentuknya analisis item. Nah, analisis item itu ada 5, tetapi yang akan kita sajikan yang cukup untuk guru ya, cuma 3, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distribusi jawaban. Ya,
untuk reliable, dan kemudian kunci setiap butir, ya itu tidak perlu. Nah, itu untuk disertasi atau tesis ya, masalah penelitian soal ya. Jadi cukup 3 saja untuk guru. Nah ini tingkat kesukaran, daya pembeda dan distribusi soal. Ini adalah bentuk analisis butir soal yang akan kita pelajari, yang akan kita buat ya. Kalau tingkat kesukaran adalah proporsi perkataan jawab benar terhadap butir soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal biasanya dilambangkan dalam huruf P ya. Jadi di dalam analisis ini nanti kita akan menemukan mana butir soal yang sukar, mana yang terlalu mudah ya. Nah, kemudian mana yang bisa dipakai. Kemudian daya pembeda adalah menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi dan kelompok yang rendah. Nah, kemudian lalu daya pembedanya itu akan terlihat ya, akan terlihat ya nanti di tampilan selanjutnya. Lalu distribusi jawaban itu daya pengecoh ya, daya pengecoh atau optionnya. Optionnya itu apakah kemampuan option itu, daya pengecoh itu sudah bagus atau belum ya, atau terlalu sukar, terlalu tinggi pengecohnya, atau terlalu mudah pengecohnya, sehingga siswa itu banyak menjawab, bisa menjawab semua. Nah itu juga kan sebenarnya soal yang kurang ideal ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu, ini misalnya ada soal 10 yang tadi ya, siswanya 22, soalnya 10, siswa menjawab soal tersebut, soal PG, 10 PG, dan uraian ya, 2 uraian, dengan bobot PG-nya 1, uraiannya 5. Dan kita dapatkan jumlah siswanya, ya, nilai-nilai totalnya. Pertama, kita pisahkan dulu siswa yang menjawab siswa yang nilainya tinggi ya atau kelas atas, dan siswa yang menjawabnya itu rendah atau memiliki nilai rendah atau kelas bawah. Nanti di sini ini rumusnya. Nah, di sini ya. Nah, ini siswa kelas atas. Yang tadi yang 22 tadi kita pisahkan. Ya, kemudian kita total semua jawaban hasilnya. Nah, itu jawaban nomor 1 siswa kelas atas itu yang banyak menilai 9 ya. Kemudian 2, 10, 5, 11, 11, 11, 8, 9 ya. Nah, kemudian uraiannya 47 dan 55. Nah, kemudian ini siswa kelas bawah. Nah, ya, kelas bawah itu kan tadi 11 orang ya, karena siswanya 22, siswa kelas atasnya dibagi 2, siswa yang kelas atas yang nilainya baik, dan siswa kelas bawah yang nilainya masih rendah ya. Nah, itu juga 11 orang. Kemudian kita bagi, kita totalkan nilainya ya. Nah, rumusnya ini kan rumusnya sudah terprogram ya, sudah saya program. Rumusnya itu yang atas, nanti saya bagikan. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan data saja ya. Nah, ini rumusnya, rumus tingkat kesukaran. Jadi jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar dikurangi jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar dibagi 2. Ya, dibagi 2 kali jumlah siswa kelompok atas. Demikian juga dengan uraian sama ya. Jumlah skor kelas atas ditambah jumlah skor kelas bawah dibagi jumlah skor ideal atas dan jumlah skor ideal kelas bawah ya. Nah, ini rumus ya. Nah, ini rumus daya pembeda. Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar dikurangi jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar dibagi jumlah siswa kelompok atas. Kalau uraian juga sama ya. Ini sudah diformat pakai Excel dan ketahuan ya. Nah, itu tadi kelas atas, ini summary-nya ya, atau penjumlahannya yang tadi ya, kelas atas yang ini kan,
Nah, 9, 10, 10, 5, 11 ya. Dipindahkan ke sini ya, Bu ya. Nah, yang PG ya. Kemudian kelas bawahnya yang tadi 7, 6, 10 ya. Sudah. Kemudian tingkat kesabarannya itu dibuat format rumus yang tadi ya. Di dalam bentuk Excel ini sudah terprogram, sudah di aplikasinya sudah diterapkan di sini. Dan diketahui nomor soal pertama itu nilainya 0,7 termasuk sedang ya, bisa dipakai. Kemudian 0,7 bisa dipakai. Nah, kalau 0,9 itu berarti mudah. Nah, mudah ya. Mudah tingkat kesukarannya ya. Kalau misalnya 0,1 ya, itu masuknya sukar. Di sini ada ketentuannya ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk tingkat kesukaran. Kalau di bawah 0,2 itu sukar termasuknya. Kalau antara 0,25 sampai 0,75 itu sedang. Kemudian kalau mudah bisa 0,76 ya. Kalau soal mudah, soal sedang bisa dipakai, tapi kalau soal sukar kan kalau soal sukar itu jarang siswa jawab, berarti harus dianulir ya. Minimal sedang lah ya. Teman-teman bisa jawab. Kemudian yang ini daya pembeda ya. Nah, daya pembeda itu nomor 1 itu diganti karena 0,1 ya. Kemudian kalau 0,3 soal PG nomor 2 itu direvisi ya. Nah, tapi soal nomor 7 dan 8 itu bisa dipakai. Nah, itu bisa dipakai dimanapun, kapanpun, berarti soalnya sudah ideal. Ya, ada ketentuannya di sini ya. Kalau daya pembeda itu DPK dipakai di bawah 0,4. Kalau direvisi, mungkin perlu ada revisi sedikit ya. 0,2 sampai 0,3 daya pembedanya. Kalau diganti, itu benar-benar harus diganti option maupun soalnya, simulasi ya, karena mungkin bisa jadi terlalu sukar ya. Nah, itu di bawah 0,9. Sini kita lihat yang diganti itu hampir semua ya, nomor 9 dan 10. Nomor 9 dan 10 ya. Soal sedang. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke selanjutnya pada distribusi jawaban. Nah, distribusi jawaban itu masuk, itu bentuk option ya. Option kita itu sudah ideal atau belum ya. Misalnya kalau soalnya udah pakai kecuali, berarti optionnya harus jangan yang negasi lagi ya, karena negasi-negasi itu berbahaya, anak menjadi bingung ya optionnya. Atau optionnya itu kebalikannya itu juga terlalu mudah. Nah ya, terlalu mudah itu perlu juga diganti. Misalnya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar 1 tercipta perdamaian, 2 tercipta perkelahian, 3 tercipta pertengkaran ya kan. Jadi optionnya yang betul itu memang sudah terasa 1 ya. Sementara sisanya itu option yang lain itu negasi ya. Itu pasti akan sangat mudah untuk dijawab oleh siswa. Rumusnya, jumlah siswa yang menjawab daya pengecoh dibagi jumlah siswa dikali option pilihan. Misal option pilihannya itu 4 ya. Selain option jawaban benar, itu jawaban pilihannya ada 4 dan dikali 4 misalnya. Nah, perlu diingat, setiap pengecoh diharapkan memiliki daya beda negatif ya. Artinya suatu pengecoh diharapkan lebih sedikit dipilih oleh kelompok tinggi dibandingkan dengan kelompok bawah. Atau daya pembeda pengecoh tidak lebih besar dari daya beda kunci jawaban setiap butir ya. Jadi pengecoh itu diharapkan tidak banyak dipilih oleh siswa gitu. Jadi siswa tinggi itu pasti akan menjawab benar gitu ya, tidak menjawab sang pengecoh gitu ya. Nah, makanya kalau nilai yang ideal itu di dalam evaluasi itu setengah lingkaran ya.
atau kurva terbalik ya. Jadi jumlah siswa yang rendah dan siswa yang menjawab sedang itu pasti lebih banyak lekukannya di siswa yang menjawab sedang ya. Jadi ideal ada yang rendah, ada yang tinggi, kemudian yang paling banyak itu yang sedang. Baik Bapak Ibu, sekilas itu tentang analisis butir soal ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nih daya pengecoh ya. Daya pengecoh itu kalau di bawah 0,025 itu pasti baik. Kalau harus revisi baik. Kalau yang baik itu daya pengecoh di atas 0,025. Kalau yang di bawah 0,025 itu harus direvisi dan ditolak kalau 0,00 ya. Kalau 0,00 itu berarti tidak ada yang jawab ya. Nah, tidak ada yang jawab berarti tidak ada yang jawab benar maksudnya. Nah, berarti daya pengecohnya itu terlalu tinggi ya. Terlalu sulit ya sehingga kita terkecoh jawabannya tidak ada yang benar. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya share. Nanti insya Allah aplikasinya saya share kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini waktu yang baik sebelum Bapak Ibu melaksanakan ujian PAS ya, penilaian akhir semester, bisa mempergunakan soal mana yang akan dipilih dengan menguji terlebih dahulu, mengetes terlebih dahulu ya kepada anak didik kita, mengetes soal-soal yang akan diujikan gitu ya. Bisa tes soal itu bisa kita pilih anak yang pintar atau anak yang tinggi yang nilainya. Kita pilih kelas 1 misalnya. Kemudian anak yang sedang. Nah, itu kita bisa pergunakan 10 orang misalnya. Nah, kemudian kita analisis hasilnya setelah mendapatkan soal yang ideal yang bisa dipakai. Kemudian daya pembedanya juga bagus. Kita bisa angkat untuk soal-soal PAS. Bekerjanya tim itu lebih enak ya, lebih gampang. Ya, baik itu saja. Ya, terima kasih Bu Ulan. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada ya. Kita masih ada ya Bulan buat sesi pertanyaan dulu, tanya jawab. 10 menit ya. Ya, masih ada. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga. Karena masih ada waktu 10 menit lagi. Ini saya bertanya nih Bu Dewi, udah pada bikin analisis ketuntasan nggak atau analisis butir soal nih, teman-teman guru nih? Ya, silakan. Sudah ada belum ya Bapak Ibu? Kalau saya belum Bu. Oh, Dewi belum. Belum. Yang untuk yang kurikulum merdeka itu saya untuk yang saya kan sekarang pakai kurikulum merdeka ya. Oh. Nah, ini belum saya jalani Bu yang untuk kami kan baru pertama ya, baru tahun yang pertama ini mengikuti gitu. Mungkin setelah ada dari Bu Wulan tentang analisis ini ya kan, jadi kami sudah ada gambaran. Ternyata kalau soal untuk analisis ini tidak jauh beda dengan KKM, dengan kurikulum 2013 gitu untuk model cara-caranya ya sepertinya kalau saya lihat tadi ya itu tidak jauh beda gitu. Jadi paling tidak Bapak Ibu alhamdulillah bahwa kita sudah ada gambaran ya untuk melangkah lebih lanjut. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau kita mau melakukan analisis seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Wulan. Nah itu saya jadi sudah ada gambaran juga sih. Ternyata memang tidak jauh beda ya kalau untuk pelaksanaan analisis untuk yang kurikulum merdeka ini itu. Kalau dilihat dari untuk kuantitatifnya ya, gitu ya, ya Bu Wulan ya untuk kuantitatif. Kalau merdeka juga kan bisa remedialnya itu per item selesai itu sudah cukup ya. Ya maksudnya per tema ya. Jadi tema. Jadi formatif. Jadi selesai modul ajar langsung formatif, kemudian ada
Ada penentuan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kalau semuanya sudah masuk kriteria, maka itu sudah tuntas, nyatakan tuntas. Bahkan kurikulum merdeka itu tidak perlu ada penilaian akhir semester juga nggak apa-apa ya. Yang ekstrimnya ya, yang ekstrimnya ya. Tapi sebenarnya PTS pun juga sebenarnya kita udah nggak perlu, Bu. Udah nggak perlu katanya. Iya. Karena setiap selesai modul itu aja langsung formatif kan sebenarnya. Ya. Itu sudah masuk ke dalam penilaian. Jadi kita tidak perlu lagi ada uji coba lagi PTS, PAS, PAT gitu ya. Tapi di ini yang baru mah sumatif masih, Bu. Sumatif. Ketentuannya ya, ketentuan penilaian itu masih ada sumatif dan formatif gitu ya. Sumatif dan formatif. Oh, untuk yang akhirnya aja. Iya, masih ada di ketentuan PP terbaru ya untuk kurikulum merdeka itu boleh dilaksanakan sumatif. Tapi yang penting itu kan formatifnya ya, selesai pembelajaran mudah-mudahan tuntas semua gitu. Makanya kan waktunya juga untuk satu modul itu agak panjang. Iya ya. Iya, agak panjang agar guru bisa lebih bersukaria di dalam prosesnya itu ya, mengharapkan ketuntasan anak-anak saat itu, saat formatif itu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan hal yang lain. Silakan Bapak Ibu. Bu, ini ada Bu Tanti Sulistawati. Bu Trisha, apa kabar? Ini dari SMP Negeri 2 Parung ya? Iya, baik Bu. Mau ada yang ditanyakan Bu? Silakan. Belum. Belum ya. Nanti aja kalau udah pakai Merdeka ya. Tapi tadi penjelasannya bagus sih. Udah runut ya, udah udah jelas banget. Dan itu hanya untuk tadi menganalisis butir soal, terus kemudian mana yang rendah, mana yang itu tuh udah ada rumus-rumusnya. Bagus, nanti akan kita praktekkan. Iya Bu. Ya. Tinggal input aja Ibu, nanti tambah tabel kalau soalnya 20 ya, itu soalnya 10. Kemudian tambah siswa ke bawah, kemudian ini aja di copy yang dari atas itu rumusnya. Nanti tinggal ilmu baru itu Bu. Ya, nanti tinggal ketahuan hasilnya ya. Betul. Sebenarnya ada supervisi ini sih, perangkat pembelajaran ya oleh pengawas ya, itu suka dituntut itu analisis Pak ya. dan analisis butir soal ya. Terus yang perlu diingat lagi ini ya Bulan, bank soal. Nah, Bank soal itu harus yang memang benar yang diingatkan oleh Bulan. Bank soal itu bank yang sudah dianalisis. Iya. Ya, jadi kadangkala itu kan soal yang diteskan itu udah langsung dikumpul aja, dikumpul-kumpulin jadikan satu, jadikan bank soal gitu. Padahal tidak seperti itu ya Bulan, dianalisis dulu per itemnya. Iya, tahu-tahu kita marah aja ya kepada anak-anak. Iya. Atau kita ngomongin anak-anak ya di kelas gitu ya. Ini anak-anak nilainya kecil-kecil katanya. Kita marah-marah sendiri. Padahal sebenarnya kita bikin soal terlalu sukar bisa jadi ya. Iya, bisa jadi coba itu. Iya. Nah, gini, kita menganalisis soal itu setelah anak mengerjakan soal baru kita analisis. Ternyata salah ya Bu. Sebelum dikasihkan ke anak itu, belum diujikan ke anak secara klasikal harus ada, tadi kata Ibu, pilih satu kelas itu 2-3 orang yang pintar, 2 orang yang rendah, sehingga nanti baru bisa dipakai untuk selanjutnya Bu. Saya baru tahu itu Bu. Bisa caranya, iya betul, bisa caranya seperti itu. Bisa juga dengan cara setelah anak ulangan ya Bu ya, maksudnya anak sudah tes, tapi tesnya tes di ulangan harian dan tes di PTS ya, tidak di PAS. Tes di PAS itu baru dianalisis sama kita, bukan ya,
Jadi ketika soal-soal untuk PAS itu disiapkan soal-soal yang sudah dianalisis kalau bisa gitu. Soal yang mana? Soal ulangan misalnya dipakai lagi, atau soal PTS misalnya dipakai lagi. Tetapi yang harus mana? Yang bagaimana? Yang daya pembedanya itu bisa dipakai, kemudian tingkat kesukarannya itu sedang, ya. Pasti akan ketemu sama anak-anak pintar, itu pasti akan terjawab gitu. Ya, kita akan memperoleh nilai di atas KKM lebih banyak dibandingkan nilai di bawah KKM, ya, seperti itu. Kemudian soal-soal tersebut juga bisa dipergunakan untuk tahun yang akan datang. Atau mau pakai soal-soal PAS yang baru, ya. Nah, mau yang baru deh, nggak ngambil dari PTS atau nggak ngambil dari ulangan. Itu tadi caranya sama kayak seperti Ibu Trisha, ya. Kita ujikan dulu, kita bikin soal, kemudian kita ujikan kepada anak, ketika selanjutnya kita analisis. Kalau hasil analisisnya itu bagus, bisa dipakai daya pembedanya, kemudian butirnya itu juga sedang, ya, atau mudah, itu langsung kita ambil, kita sajikan. Makanya bikin soalnya yang banyak. Jadi yang harus kita ketahui itu memang benar Bu Trisha, ulangan harian itulah justru yang harus rajin dianalisis. Betul. Tapi malah bulan berbondong-bondong orang justru yang pas itu yang dianalisis. Ulangan hariannya malah nggak dianalisis itu. Kebanyakan salah persepsinya di situ. Iya. Ya, baik. Ya. Ya, padahal sih sebenarnya PAS memang nggak perlu, ya, yang perlu mah justru ulangan hariannya. Ya. Kalau PAS kan udah final, ya, soal-soal yang bagus yang sudah kita sajikan. Ya, terima kasih Bu Trisha. Adakah yang lain, Ibu Zarsiati? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Sepertinya belum, nanti. Oke. Ya. Baik, Bu Ulan, silakan kalau mau di closing. Baik, terima kasih, ya. Mudah-mudahan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita di kegiatan kita hari ini. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu antusias untuk mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh Forum MGMP dari bulan ke bulannya, dari webinarnya itu semuanya memberikan manfaat yang luar biasa, ya, kepada teman-teman guru di dalam mendukung kegiatan harian. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini tentang analisis hasil belajar dan analisis butir soal bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing untuk bisa meningkatkan pelayanan kita secara prima terhadap siswa-siswi kita. Bogor cerdas, berkeadaban. Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup kita foto bersama dulu, ya. Mangga dibuka kameranya, tolong dibuka.